Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelina Muriata Akbar dari kelas 11-6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai spermatogenesis, oogenesis, dan fertilisasi. Yang pertama yaitu spermatogenesis. Spermatogenesis merupakan proses pembentukan sel sperma yang terjadi di dalam testis, tepatnya di tubulus seminiferus. Nah, di sini terdapat spermatogenium yang memiliki sifat diploid atau 2N. Nah, diploid ini memiliki jumlah kromosom sebanyak 46. Nah, setelah berkembang selama 25 hari, kemudian mengalami pembelahan secara mitosis dan menghasilkan spermatosit primer. Setelah itu, spermatosit primer ini sifatnya masih 2N, yaitu diploid yang memiliki 46 kromosom. Nah, setelah berkembang selama 9 hari, kemudian mengalami pembelahan secara meiosis tahap 1 dan menghasilkan 2 spermatosit sekunder. Nah, setelah itu, di spermatosit sekunder ini mengalami pengurangan kromosom, yaitu berjumlah 23 kromosom, yaitu haploid. Nah, di sini setelah 19 hari berkembang, kemudian mengalami pembelahan lagi secara meiosis tahap 2 dan menghasilkan spermatid. Nah, di spermatid ini sifatnya yaitu haploid, 23 kromosom. Di spermatid ini berkembang selama kurang lebih 21 hari. Nah, setelah itu akhirnya spermatid ini berkembang dan terus berkembang dan menghasilkan spermatozoa, 4 sel yang telah matang, atau bisa kita sebut sebagai spermatozoa. Nah, kurang lebih prosesnya yaitu 74 hari. Ovum yang terjadi di dalam ovarium. Nah, jadi terdapat sel primordial pada wanita, yaitu yang bersifat 2N atau 46 kromosom. Sel primordial ini mengalami perkembangan secara mitosis. Nah, setelah itu menghasilkan oogeneum yang bersifat 2N, yaitu diploid yang memiliki 46 kromosom. Nah, oogeneum ini jumlah kromosomnya yaitu 22 AA plus XX, memiliki 44 autosom dan 2 gonosom XX. Kemudian mengalami lagi pembelahan secara mitosis dan menghasilkan oosit primer. Nah, di oosit primer ini sifatnya masih sama, yaitu diploid atau 2N. Nah, oosit primer ini lebih banyak mengandung sitoplasma dibanding di spermatid primer. Kemudian oosit primer ini mengalami pembelahan secara meiosis tahap 1 dan menghasilkan sel yang berukuran besar yaitu oosit sekunder dan sel yang berukuran kecil yaitu badan kutub 1 atau bisa disebut sebagai polosit. Nah, setelah itu oosit sekunder ini dan badan kutub 1 ini bersifat haploid, memiliki jumlah kromosom yaitu 22 plus X. Nah, di oosit primer ini banyak mengandung sitoplasma. Dan kemudian di badan kutub 1 ini hanya sedikit mengandung sitoplasma. Kemudian setelah itu, oosit sekunder ini mengalami pembelahan meiosis tahap 2 dan menghasilkan sel yang besar yaitu ootit dan sel yang lebih kecil yaitu badan kutub atau polosit. Nah, setelah itu badan kutub 1 ini juga mengalami pembelahan secara meiosis tahap 2 dan menghasilkan 2 sel yang berukuran kecil. Dan sekarang 3 polosit ini merupakan bagian dari badan kutub 2. Nah, ootit ini yang dapat berkembang yang mengalami pertumbuhan menjadi ovum. Artinya saat sel sperma masuk, ovum ini sudah dapat dibuahi dan dapat menjadi zigot. Nah, kromosom ovum itu yaitu 22A plus X. Ovum yang sudah dilepaskan dari ovarium menuju ke tuba fallopi, bertemu dengan sel sperma atau cairan ejakulasi yang dari vagina kemudian menuju ke tuba fallopi.
Baik, selanjutnya yaitu ada fertilisasi. Nah, ovum yang sudah dilepaskan dari ovarium kemudian masuk ke dalam tuba fallopi. Nah, lalu bertemu dengan sperma atau sel sperma atau ejakulasi. Baiklah, kemudian yaitu proses fertilisasi. Nah, ovum yang sudah dilepaskan dari tuba fallopi tadi. Baiklah, selanjutnya yaitu fertilisasi. Nah, ovum yang sudah dilepaskan dari ovarium menuju ke tuba fallopi tadi bertemu dengan sperma atau cairan ejakulasi dari vagina menuju ke dalam tuba fallopi sampai bertemu dengan ovum. Kemudian dari puluhan juta sel sperma hanya akan ada satu yang dapat menembus lapisan membran atau nukleus. Nah, di sini sampai terjadi pembuahan dan terbentuklah zigot. Nah, setelah itu zigot bakal membelah menjadi zat embrio, kemudian menjadi 2 sel, dan kemudian menjadi 4 sel embrio, lalu menjadi 8 sel embrio. Kemudian di morula setelah 5 hari, morula akan membelah diri menjadi 12 tulang. Lalu akan menempel di dinding rahim atau bisa kita sebut sebagai endometrium. Nah, disinilah berkembang menjadi janin selama 9 bulan, selama proses kehamilan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.